Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengangkat kali ini adalah yang sudah kita unggah berulang-ulang, kasus ijazah palsu. Kenapa diangkat lagi? Karena tidak ada solusi yang mestinya bisa dilakukan dengan cepat dan jelas, sehingga ini tidak menjadi membuat kegaduhan. Masalahnya jelas, orang si Bambang Tri bilang begini, ya buktikan ini jasanya. Kok dia ditanggapi dengan saksi ini, saksi itu, tapi ditanya pernah lihat jasanya? Enggak. Saksi udahlah ya. Kita ini nggak goblok-goblok seperti Anda. Saksi bisa disetel. Kebukti itu kepala sekolah ngomong, taunya kepala sekolah umurnya bisa lebih muda dari muridnya. Bagaimana sih? Jadi ijazahnya SMA-nya nggak jelas. Ijazah sarjana apalagi, ditambah yang awal aja sebetulnya gelar kesarjanaannya dokter Andes atau insinyur. Kalau dokter Andes apa? Insinyur katanya kehutanan, fine, itu bantah-bantah jelas. Kok ini didiemin, direspon dengan ijazah nggak penting, yang penting skill. Udahlah, jangan les lah ya. Saya belajar gituan, saya mendalami gituan, itu namanya shifting mind, nggak ada gunanya. Bukan di sini tempatnya. Orang lagi ngomong, Anda memasukkan ijazah atau enggak? Tolong dijawab. Jawabannya, yang penting skill. Ini nggak nyaut, nggak nyambung gitu ya. Tapi saya pribadi, saya selalu ngomong di setiap kesempatan, nggak usah heran lah. Karakter berbohong itu sudah jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, sudah jadi bagian dari mindset. Sehingga dia tidak merasa berbohong itu sebagai sesuatu yang nggak benar. Dan maaf harus mengatakan, salah satu ciri-ciri PKI adalah berbohong. Kedua, memutarbalikkan fakta. Ketiga, fitnah. Keempat, over ini. Kalau dia belum kuat, aku Pancasila. Ini, kalau udah kuat dibalik. Trisila, Ekasila. Begitulah ciri-ciri PKI baru. Nah, ini dibungkus seperti itu. Jadi, kembali kita akan lihat, kita akan gugat perdata bahwa ijazah palsu itu harus diselesaikan dengan pimpinan tim pengacaranya Profesor Egy Sujana. Menariknya adalah, saya sudah ngomong berapa kali terbuka di publik, hakim dalam posisi sulit, sehingga saya kalau bisa guyonan, bisa serius, kasihanilah hakim. Karena kalau dia prosesnya cepat, udah jelas lah. Buntutnya kan tolong bawa ijazahnya kemari. Nah, yang amat jenaka dan dibiarkan tidak jadi acuan. Orang-orang yang mengaku mewakili tidak membawa surat yang seharusnya dia tahu, dia surat kuasa dong. Ini ada surat tugas, ada yang nggak bawa apa-apa, orang dicomot pinggir jalan ditaruh di situ. Dan yang saya mengatakan kasihanlah hakim, kenapa? Ya hakim jangan bisa apa caranya? Menurut saya, ngulur waktu 2 minggu. 2 minggu apa ya harus dipenuhi itu? Nggak ada, mundur 2 minggu. Nanti ya, kurang lagi, mundur lagi 2 minggu dan seterusnya. Sampai akhirnya yang bersangkutan tidak perlu lagi menunjukkan karena sudah terjadi perubahan besar. Atau sudah tidak menjabat lagi. Saya pribadi memahami posisi hakim yang sulit. Tantangan ada pada Anda, majelis hakim. Anda mau berbicara value based, nilai-nilai hidup Anda dengan mengacu kepada 5 nilai-nilai utama Pancasila. Sila pertama dari nilai-nilai utama itu adalah ketuhanan Maha Esa yang maknanya antara lain kita harus jujur, tulus, ikhlas, nggak macam-macam. Itu yang diajarkan dalam sila pertama itu. Keadilan sosial antara lain untuk seluruh, tolong dipenuhin. Kalau Anda sudah melanggar paling tidak 2 itu, Anda tanggung jawab. Saya nggak ngomong akhirat, udahlah percaya tapi nggak yakin, nggak ada gunanya. Tapi untuk publik yang lain tolong Anda tahu, ini adalah peristiwa bersejarah yang akan dicatat bahwa kita pernah punya presiden yang seperti itu. Ijazah palsu, kemudian nggak jelas sekolahnya, nggak jelas keluarganya. Orang yang ngomong gitu ditangkap alasannya macam-macam. Dan lembaga-lembaga terkait
sepi-sepi aja tuh, nggak ada malunya atau nggak ada apanya, diam aja. Nggak tahu saya udah kemana itunya segala macam. Yang jelas adalah urat empatinya belum tumbuh atau sudah putus. Apa yang sama guyonan urat empati? Sel-sel otak yang terkait untuk bisa menimbulkan empati. Empati adalah dia merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu belum ada, belum jadi. Dia tahu orang lain tuh susah, tapi dia belum mampu merasakan. Dia belum merasakan susah kalau dia terkena. Jadi kebohongan ijazah palsu itu orang di Kerangkeng, orang di ini segala macam, Bambang Tri dan Gus Nur, dia cengengesan aja. Dan yang tidak mampu merasakan situasi lagi beratnya bisa joget-joget tuh. Nggak tahu medsos mungkin hoax ya. Joget-joget lagunya genjer-genjer, ini pasti 65. 65 bukan joget-joget, dia survei. Nggak ada orang susah, restoran masih penuh makan, dia lupa berapa banyak yang makan di restoran. Ini diulang lagi joget-joget. Dengan gaya joget yang nggak tahu lah, saya memalukan kali ya. Jadi dianggap joget-joget itu merakyat dengan lagu genjer-genjer, kalau betul. Mudah-mudahan ini hoax ya di medsos. Itu kan lagu-lagu dalam tanda petik lagu kebangsaannya PK ini 65 genjer-genjer dipakai lagi di sini. Jadi saya mengatakan kok makin lama makin diarahkan untuk terbentuknya prestasi. Saya adalah bagian dari PKI Gaya Baru dari Presiden Jokowi. Maaf, saya sudah mulai mengarah ke sana karena pertanyaan saya yang awal, tolong dibantu arahkan kami, andai di persepsi kami, Anda ini dikendalikan, dikerjain, dikadalin oleh PKI Gaya Baru atau Anda bagian dari PKI Gaya Baru. Ini kok persepsinya diarahkan Anda bagian dari PKI Gaya Baru. Ijazah palsu, ditambah satu lagi, kilometer 50, menjadi rumit, menjadi sulit, dan biasanya kalau pejabat tinggi mungkin Anda terlibat di dalamnya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi tolong dibantah. Ijazah palsunya paling gampang, kok susah amat sih? Ya, jelaskan. Saya titel saya Dokter Andes, bidangnya ini. Saya titel insinyur ini. Ini jadi nggak jelas ngelesnya dengan titel tidak penting, yang penting skill, udahlah. Bro Jokowi jangan ngomong gitu loh, ini bidang saya mendalami itu. Mendalami namanya mindset orang, Anda nggak usah ngeles begitu. Mudah-mudahan ini segera selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.